Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Dr. Andri Suryana, SSI MPD. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Fauziah dengan NPM 2022 415000028 dari kelas R6A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Belajar terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Biologi Siswa SMA. Baik, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang latar belakang dari judul penelitian yang saya akan gunakan, di mana pendidikan ini memiliki peranan yang penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu mata pelajaran yang dapat mendukung hal ini adalah biologi. Pelajaran biologi itu tidak hanya menekankan hafalan saja, tetapi juga dapat melatih siswa untuk berpikir logis, analitis, dan kritis. Namun kenyataannya masih banyak sekali siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep biologi karena sifatnya itu yang abstrak dan kompleks. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi adalah gaya belajar. Gaya belajar di sini merupakan cara khas seseorang dalam menerima, mengolah, dan mengingat informasi. Secara umum, gaya belajar dapat terbagi menjadi 3 jenis atau 3 tipe, yaitu ada visual, auditory, dan kinestetik. Ketika metode pengajaran sesuai dengan gaya belajar siswa, maka proses pembelajarannya itu cenderung lebih efektif. Namun sebaliknya, jika tidak selaras, siswa akan merasa bosan, sulit menangkap materi, bahkan kehilangan motivasi dalam belajar. Oleh karena itu, saya tertarik dalam meneliti sejauh mana gaya belajar berpengaruh terhadap pemahaman konsep biologi siswa SMA. Selanjutnya, saya akan masuk ke batasan masalah. Pada kemampuan pemahaman konsep biologi, saya akan menggunakan teori dari Anderson and Creutzfeldt dengan indikator menafsirkan, memperkirakan, mengerti, dan memahami suatu konsep-konsep materi setelah dipelajari, serta mampu menangkap makna tentang materi yang telah dipelajari. Yang kedua adalah gaya belajar yang saya gunakan, yaitu teori Neil Fleming dengan sintaksnya yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Di mana gaya belajar visual cenderung menyukai pembelajaran yang menggunakan media gambar atau visualisasi. Kemudian kalau misalnya auditory itu dia lebih mudah memahami melalui pendengaran, sedangkan pada gaya belajar kinestetik itu dia lebih nyaman belajar melalui aktivitas, praktik, atau eksperimen. Lalu materi yang saya akan kaji adalah sistem regulasi pada manusia. Selanjutnya setelah saya memaparkan tentang latar belakang, maka dapat dirumuskan pada penelitian ini apakah terdapat pengaruh gaya belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep biologi siswa. Selanjutnya, di sini masuk ke metode penelitian, di mana penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei expose factor. Lalu untuk desain penelitiannya itu menggunakan karena dia expose factor, satu faktor, maka saya akan menggunakan untuk satu faktor 3 kategori, di mana K1-nya itu sebagai gaya belajar visual, K2-nya itu gaya belajar auditory, K3-nya itu gaya belajar kinestetik. Lalu untuk 01, 02, 03-nya itu sebagai skor kemampuan pemahaman konsep biologi siswa dalam masing-masing kelompok. Nah, untuk populasinya dalam penelitian ini, saya akan menggunakan populasi targetnya adalah siswa SMA dan populasi terjangkaunya yaitu siswa kelas 11 SMA. Lalu, untuk metode pengumpulannya itu ada pemberian tes esai untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi sistem regulasi berdasarkan indikator kognitif yang saya pakai menurut teori Anderson and Creutzfeldt. Lalu yang kedua menggunakan angket atau kuesioner untuk mengklasifikasikan siswa ke dalam tipe gaya belajar mana, misalnya kayak visual, auditory, atau kinestetik. Lalu menggunakan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data tambahan. Nah, dokumentasi ini tuh berupa kayak rekap
nilai ulangan harian siswa pada materi sistem regulasi. Lalu saya juga akan melakukan observasi kelas secara langsung untuk melihat kecenderungan gaya belajar siswa selama proses pembelajaran biologi. Pada observasi ini akan dilakukan secara terstruktur dan hasilnya itu akan digunakan untuk menunjang data dari kuesioner dan tes, sekaligus dapat mengamati bagaimana siswa berinteraksi dengan materi sesuai dengan gaya belajar mereka. Lalu yang terakhir yaitu teknik analisis data. Pada penelitian ini saya akan menggunakan beberapa tahapan. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Untuk melihat gambaran data dari masing-masing kelompok gaya belajar menggunakan aturan Starngers, Mean, median, modus, ragam, simpangan baku, serta histogram dan poligon. Lalu yang kedua, uji persyaratan analisis berupa uji normalitas dan uji homogenetis. Yang ketiga, uji hipotesis dapat dilakukan menggunakan ANOVA satu arah jika datanya itu berdistribusi normal dan homogen, atau Kruskal-Wallis jika syaratnya itu tidak terpenuhi. Melalui judul rencana penelitian ini, saya berharap dapat memberikan gambaran tentang pentingnya memperhatikan gaya belajar siswa dalam proses pembelajaran, khususnya itu dalam mata pelajaran biologi. Dengan menyesuaikan metode mengajar terhadap gaya belajar, diharapkan siswa dapat memahami konsep biologi dengan lebih baik dan bermakna. Terima kasih atas perhatiannya Pak Andri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.